Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa arhamana bi sifatihir rahman wa arsala rasulahu bil aman. Wassalatu wassalamu ala sayyidil umam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adatal mukarramin wal muhtaramin, jamaah Masjid Raya Barugah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa perputaran waktu, hari berganti hari, pekan berganti pekan. Malam ini kita sudah memasuki malam terakhir Ramadan 1446 Hijriah. Rasa-rasanya baru saja kemarin kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minhu mutaqabbalan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami bulan suci Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami, selamatkanlah kami ke bulan suci Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami dan terimalah segala amal ibadah kami. Malam ini kita sudah masuk malam terakhir Ramadan. Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita, karena memang sudah menjadi sebuah sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Ada saat-saat kita bertemu dan ada saat-saat kita berpisah. Tapi aneh bin ajaib, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ramadan belum pergi meninggalkan kita, tapi sebagian di antara kita sudah lebih duluan meninggalkan Ramadan. Hampir setiap masjid ketika memasuki 10 terakhir Ramadan itu sudah mulai sepi. Ada kemajuan, tambah maju kisah. Masjid-masjid yang dulunya sampai lantai 2 penuh, sekarang biar lantai 1 sudah tidak penuh. Masjid-masjid yang dulunya sampai pasang tenda di luar karena di dalam tidak muat, sekarang biar di dalam sudah tidak muat. Tapi kita bersyukur di Masjid Raya Bukit Barugah, alhamdulillah sampai detik terakhir ini kita masih bisa istiqomah. Padahal Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita, panutan kita, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ketika masuk 10 terakhir Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dahala fi asyril awahi Ramadan, bahwasanya Rasul ketika memasuki 10 terakhir Ramadan ada 2 yang dia lakukan. Yang pertama hadirin yang berbahagia adalah syadda mizarahu, dia tingkatkan ibadahnya, dia kencangkan sarungnya, dia kurangi berhubungan dulu dengan keluarga, istri dan anak-anak. Yang kedua hadirin yang berbahagia adalah wa'aiqadha ahlah, dia ajak istrinya, dia ajak anaknya untuk sama-sama beribadah di bulan suci Ramadan. Kenapa Rasul dia lakukan 2 hal itu?
Karena akhir-akhir Ramadan itu adalah penentu. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita yang menentukan itu adalah penutupnya. Amalan kita yang menentukan itu adalah endingnya, akhirnya, pacapurenna, kalabusanna, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dan di akhir-akhir Ramadan ini Rasul juga tingkatkan, karena di akhir Ramadan ini Allah turunkan satu malam namanya Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Kalau kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita jauh lebih baik daripada ibadah yang dilakukan, dikerjakan selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Nah, pasca bulan suci Ramadan, kita akan berada pada dua ketidakpastian. Ketidakpastian yang pertama adalah apakah amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, apakah amalan fardu kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, maupun amalan-amalan sunnah kita, itu diterimakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru ditolak oleh Allah? Ini ketidakpastian yang pertama. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, pasca bulan suci Ramadan ini kita juga berada ketidakpastian bahwa apakah Allah akan mempertemukan kita Ramadan tahun depan 1447 Hijriah, ataukah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Nah, berangkat dari dua ketidakpastian inilah para ulama salaf kita, para ulama-ulama terdahulu kita juga memberikan dua keteladanan. Ada dua yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu pasca bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah menanamkan sifat roja, selalu mengharap, selalu berdoa dan memohon kepada Allah supaya amalan-amalan yang kita kerjakan, yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, baik amalan fardu maupun amalan sunnah kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kembali supaya dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Bahkan menurut riwayat Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para ulama-ulama kita terdahulu itu 6 bulan setelah Ramadan. Jadi mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai Rabiul Awal itu berdoa kepada Allah supaya diterima amal ibadahnya. Dan 6 bulan kemudian sampai di bulan suci Ramadan dia berdoa kembali kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu kita setelah dia keluar dari Ramadan adalah menanamkan sifat al-khauf, takut, khawatir jangan-jangan betul Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena kita tidak tahu yang namanya ajal, Bapak Ibu, yang namanya kematian kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit, tapi juga tidak sedikit di antara kita yang meninggal dalam keadaan sehat. Seorang dokter yang sehat boleh jadi lebih duluan meninggal daripada pasiennya yang sedang sakit. Bahkan ada perawat, ada penjaga, justru dia lebih duluan meninggal daripada keluarga yang dijaga. Kematian juga tidak memandang usia, Bapak Ibu. Banyak orang yang meninggal dalam usia yang sudah tua, 50, 60, 70 tahun. Tapi juga tidak sedikit di antara kita yang meninggal di usia yang masih muda. Ada orang lebih duluan meninggal daripada kakaknya.
Ada orang lebih duluan meninggal daripada orang tuanya, bahkan boleh jadi seorang cucu lebih duluan meninggal daripada kakek nenek. Itulah rahasia Allah. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, juga takut. Ya, takut jangan-jangan betul ibadahnya ditolak oleh Allah. Juga kita harus takut. Makanya para ulama-ulama terdahulu kita itu pasca bulan suci Ramadan, dia tingkatkan ibadahnya. Karena ciri, tanda, indikator diterima amal ibadah seseorang adalah manakala meningkat ibadahnya setelah dia beribadah di bulan suci Ramadan. Al-hasanatu ta'til hasanat ba'daha. Kebaikan yang diterima, amal yang diterima, manakala ringan bagi kita untuk mengerjakan kebaikan amal setelah kita beribadah di bulan suci Ramadan. Makanya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bulan setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Syawal. Syawal itu artinya irtifa, meningkat. Jadi Allah seolah-olah ingin berkata kepada kita, pasca bulan suci Ramadan harus ada peningkatan ibadah kita. Tarawih mungkin tidak ada di luar Ramadan, tapi amalan-amalan sholat sunnah lain itu masih ada. Ada sholat tahajud, ada sholat taubat, ada sholat duha yang masih bisa kita kerjakan di luar bulan suci Ramadan. Yeah. Puasa kita, puasa Ramadan memang sudah selesai, tapi puasa-puasa sunnah itu masih banyak di luar bulan suci Ramadan. Ada puasa Syawal yang menunggu 6 hari. Kata Rasulullah, man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sitta min Syawal. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan lalu kemudian melanjutkan 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal, karena kasiyami dahrin, maka dia sama berpuasa selama 1 tahun. Ada puasa ayyamul bid, puasa-puasa setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kata Rasulullah, kata Abu Hurairah, ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam. Aku diwasiatkan oleh Rasulullah 3 perkara. Dan 3 perkara ini lam atruku hatta amut, tidak pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal. Apa wasiatnya Rasul? Di antaranya adalah siyamu salasata ayyamin kulla syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Bacaan Al-Quran kita bisa lanjutkan di luar bulan suci Ramadan. Sedekah kita hadirin yang berbahagia. Zakat fitrah memang sudah selesai di bulan suci Ramadan, tapi di luar Ramadan zakat harta bisa kita tunaikan, sedekah infak kita bisa tunaikan. Bukankah hadirin yang berbahagia, ada ribuan orang di alam kubur, ada jutaan bahkan miliaran orang di alam kubur ingin kembali ke dunia. Tunda kematian hamba, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Tunda kematian hamba ya Allah. Ditanya kenapa ki mau kembali? Fa as-sadaqah wa akum minas solihin. Mereka ingin bersedekah, mereka ingin mengerjakan amal-amal soleh. Jadi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mempertemukan kita bulan suci Ramadan. Allah berikan kesempatan kita dengan Ramadan ini, boleh jadi hadirin yang berbahagia, karena Allah tahu amalan kita masih kurang. Boleh jadi karena Allah tahu karena dosa-dosa kita masih banyak. Maka Allah berikan kesempatan kita untuk beribadah, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di luar Ramadan.
kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Sebuah ungkapan yang sangat menarik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadilah manusia-manusia yang rabbani, manusia-manusia yang senantiasa bertakwa, yang senantiasa beribadah, yang senantiasa mengenal Allah, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Tapi wala takun ramadaniyan, jangan menjadi manusia-manusia yang Ramadan, manusia-manusia yang hanya mengenal Allah, yang hanya beribadah, yang hanya bertakwa ketika di bulan suci Ramadan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.